Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai dua kisah. Yang pertama adalah kisah Fatimah Az-Zahra, yang kedua adalah kisah Uwais Al-Qarni. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah teladan itu sangat bermanfaat. Kalau kita mengagumi seseorang, kita sangat senang untuk mengikuti apa yang biasa ia lakukan. Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri penguasa kota Mekah. Di sekelilingnya adalah penduduk kota Mekah yang setia untuk mengabdi. Kalau ia mau, ia tentu bergelimang sutra terindah. Kalau ia mau, ia bisa tidur malam bersama suami tampannya di atas kulit beruang dan berselimut kulit harimau. Namun, yang pernah dijumpai oleh sahabatnya Umar tetangganya, dia adalah bagai mentari di ujung timur yang disaksikan dari perbukitan antara maghribi di barat. Di pagi hari ketika Fatimah sedang berlalu di serambi rumahnya, yang tampak bersama kecantikan budinya adalah baju bertambal 12 jahit. Di beberapa tempat gaun masih jelas serpih daun kurma atas tidur pelapis kulit kambing. Kata Rasulullah, dia adalah salah satu dari dua wanita terbaik. Yang pertama yaitu Khadijah, yang kedua adalah Fatimah. Ibu muda bernama Fatimah adalah satu-satunya orang yang tersenyum saat mendengar Rasulullah SAW berkata akan pergi meninggalkan dunia. Karena Rasulullah menambah ceritanya bahwa Fatimah adalah orang yang pertama kali akan menyusulnya di akhirat kelak. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dari seorang putri penguasa tokoh Mekah saja masih menggunakan baju yang sangat sederhana. Artinya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak harus bermewah-mewahan atau berlebihan, karena cukup dari kesederhanaan akan terwujud kedamaian. Yang kedua adalah kisah Uwais Al-Qarni. Suatu hari Uwais bingung setelah mendengar ibunda tercinta ingin menunaikan ibadah haji. Ibundanya telah lama mengidap sakit lumpuh yang tak mungkin untuk bisa berjalan sebagaimana ibu-ibu yang lain. Di tepi danau cahaya ilham, beliau memetik sebuah ide. Apakah idenya? Sebagai pemuda miskin, ia bukan pemimpi untuk suatu hal yang tak mungkin, dan ia bukan menghayal menjadi astronot jika tidak mempunyai astronot. Dan yang ia lakukan adalah hal yang terbaik yang bisa ia jangkau dalam menjalani realita kehidupan dengan sadar dan sabar. Kemudian dikuras tabungannya, lalu segera diberikan seekor anak lembu. Pertanyaannya, apakah gerangan yang ia rencanakan dengan anak lembu itu? Apakah Uwais berencana menanti lembu besar lalu memerah susunya untuk membeli tiket? Ataukah Uwais berencana menyiapkan lembu itu untuk jadi kendaraan ibunya 8 bulan ke depan musim haji mendatang? Ternyata jawabannya adalah bukan semua yang ia lakukan. Pagi hari, di setiap mentari datang menyapa, digendongnya lembu itu menuju bukit nan jauh. Lalu kembali ke rumah menjelang siang, juga sambil menggendong lembu itu. Iya. Ya benar, ternyata ketika rencana Uwais adalah sedang melatih untuk menggendong ibunya untuk pergi haji. Ketika musim haji tiba, tunailah semua cipta dan baktinya. Uwais menggendong ibunya memenuhi panggilan Allah untuk bertawaf dan talbiyah, membela sang ibu, menelusur rukun demi rukun tanah suci, dan meniti kenangan Ibrahim dan keluarganya, serta merenung perjuangan Siti Hajar dan Ismail di antara bukit Safa dan Marwah. Di akhir hayatnya, jenazah Uwais terbaring sebagai jenazah yang mulia. Kota Yaman amat terkejut karena banyak manusia berwajah dan berbaju bersih harum berebut memandikan Uwais dan berebut untuk memakamkan jenazah Uwais. Meski ia pemuda miskin dan cacat warna kulit, tetapi beliau adalah pemuda yang mulia karena bersamanya ada keramat hidup, wasilah syafaat ibundanya tercinta yang telah lama lumpuh. Jadi Uwais adalah kecintaan para malaikat. Dan kita bisa ambil pelajaran bahwa berbakti kepada orang tua itu harus sangat perlu untuk kita lakukan, mengingat jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Ya, sekian pelajaran dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mencontoh teladan dari kesederhanaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan kita bisa mencontoh bagaimana rasa berbakti yang sangat tinggi kepada kedua orang tua kita dari kisah Uwais Al-Qarni. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.